warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan soleha beserta ayah dan bunda? Mudah-mudahan hari ini Ustazah doakan soleh soleha beserta ayah dan bunda berada dalam keadaan yang sehat tanpa kurang satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah soleh dan soleha, hari ini kita bertemu kembali walaupun kita daring tapi tetap semangat ya nak ya. Ujian PTS 2 baru berlalu dan kita akan bersiap untuk menyongsong PAS 2. Jadi tetap semangat ya nak. Oke, baik. Hari ini sebelum mulai pembelajaran, anak-anak ustazah jangan lupa untuk mengerjakan, ustazah ingatkan kembali ya nak ya, mengerjakan tahsin, diulangi membaca Al-Qur'annya di rumah, lalu tahfiz, hafalannya juga jangan lupa. Lalu jangan lupa sholat duha, sholat wajib, dan amalan-amalan sunat lainnya ya nak ya. Supaya nanti pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak ustazah, baik, sebelum mulai pembelajaran jangan lupa kita untuk berdoa ya nak ya. Berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baik, hari ini anak-anak ustazah, sebagaimana pembelajaran kita sehari-hari, ustazah punya satu situasi ya nak ya. Kira-kira situasinya seperti ini. Si A dan si B mereka sedang bermain ya nak ya. Lalu tiba-tiba si A ini memukul si B. Nah, datanglah salah satu orang tua dari keduanya. Si A tadi memukul si B ya nak ya. Nah, jadi ketika si orang tuanya datang, si B yang menangis, dia ngomong, si A dipukulnya bu, dipukulnya saya bu, dipukulnya di sini bu. Nah, setelah itu si ibu menanya ke si A, benarkah yang dikatakan si B, si A telah memukul si B? Nah, si A di sini dia bilang, bukan saya bu, itu ada anak orang lain tadi bu, bukan saya bu. Nah, situasi si A di sini, dia nggak ngaku sama sekali kalau dia sudah memukul si B. Di sini namanya lempar batu sembunyi tangan, ya nak ya. Jadi si A dia lempar batu sembunyi tangan. Nah, ada lagi salah satu situasi yang akan ustazah paparkan kepada anak-anak ustazah semua. Dulu di sekolah kita ini ada anak, sepasang anak wajahnya mirip sekali. Dia satu perempuan, satu laki-laki, tapi wajahnya itu mirip sekali. Nah, wajah yang mirip ini dinamakan bagai pinang dibelah dua. Jadi wajah si Ana dan Andi bagai pinang dibelah dua. Nah, sudah ada dua pengungkapan ya nak ya. Yang pertama tadi lempar batu sembunyi tangan. Yang kedua ada bagai pinang dibelah dua. Nah, ada lagi yang ketiga, si Ani, apapun yang diminta oleh si Boni, dia selalu menolong. Si Boni dalam kesusahan, temannya selalu menolong. Nah, suatu ketika ketika giliran si Ani yang ingin pertolongan, si Boni dia malah berbuat jahat. Nah, dia tidak istilahnya dia tidak membalas kebaikan si Ani kepada dia sebelumnya itu dengan hal yang sama, malah dia berbuat jahat. Nah, di sini si Boni berarti dia seperti air susu dibalas dengan air tuba. Nah, anak ustazah nanti bertanya, ustazah, air tuba itu apa ustazah? Nah, air tuba ini nak, dia sejenis
air yang buruk, jadi sejenis racun. Kalau racun kita sama-sama tahu itu tidak baik untuk tubuh. Nah ya, jadi air susu dibalas dengan air tuba. Air susu berarti diibaratkan dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh si Ani kepada si Boni temannya. Nah, air tuba adalah perumpamaan dari apa yang dilakukan si Boni untuk si Ani. Padahal si Ani selama ini dia udah baik sekali, selalu menolong si Boni. Tapi si Boni ketika temannya butuh bantuan, dia malah berbuat jahat. Nah, itu ya nak ya, sudah 3 tadi. Yang pertama, lempar batu sembunyi tangan. Yang kedua tadi, bagai pinang dibelah 2. Nah, yang ketiga tadi ada apa nak? Siapa yang ingat? Air susu dibalas dengan air tuba. Nah, nanti anak-anak Ustazah bertanya, apa maksudnya Ustazah? Yang ketiga kalimat tadi itu kok agak kurang bisa dipahami maknanya Ustazah. Nah, lempar batu sembunyi tangan, bagai pinang dibelah 2, dan air susu dibalas dengan air tuba, itu namanya adalah sejenis peribahasa. Enak ya, peribahasa. Nah, apa peribahasa itu Ustazah? Peribahasa ini bukan berarti dipisah peri dengan bahasanya, enak ya. Dia memang istilahnya peribahasa. Jadi peribahasa itu sejenis gabungan kata yang mengandung kiasan. Maknanya itu bukan makna sebenarnya. Jadi maknanya itu seperti agak berlapis maknanya. Di satu sisi mungkin ada juga unsur agak puisi, agak puitis sedikit maknanya. Nah, tujuannya ini adalah untuk memberi perumpamaan terhadap sesuatu. Nah, anak-anak Ustazah, untuk 3 peribahasa tadi, Ustazah mau anak-anak Ustazah menelaah sendiri dengan bahasa anak-anak Ustazah apa maksud dari ketiga peribahasa tadi. Lempar batu sembunyi tangan, bagai pinang dibelah 2, dan air susu dibalas dengan air tuba. Ustazah mohon kerjasama dengan ayah bunda juga agar tidak langsung menunjukkan arti dari peribahasa ini ya ayah bunda ya. Jadi kita akan lihat sama-sama nanti, karena soleh dan soleha 5 maka ini selalu dan selalu teristimewa, maka Ustazah mau anak-anak Ustazah menganalisa sendiri apa maksudnya ketiga peribahasa ini, apa artinya kira-kira dengan bahasa anak-anak Ustazah sendiri. Nah, untuk 2 peribahasa lagi anak-anak Ustazah boleh bertanya ke ayah bunda anak-anak Ustazah. Mohon kerjasama juga ayah bunda. Namun untuk artinya kembali anak-anak Ustazah menelaah sendiri. Ya nak ya. Oke baik. Soleh soleha. Nah berarti hari ini anak-anak Ustazah punya tugas mengenai 5 peribahasa ya nak ya. Yang pertama lempar batu sembunyi tangan. Yang kedua bagai pinang dibelah 2. Yang ketiga air susu dibalas dengan air tuba. Untuk arti silahkan analisa sendiri dengan bahasa sendiri. 2 peribahasa lagi silahkan berdiskusi, bertanya dengan orang tua. Namun untuk artinya analisa juga sendiri ya nak ya. Oke. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya anak-anak Ustazah, untuk materi ilmu pengetahuan alam. Nah anak-anak Ustazah minta anak-anak Ustazah untuk mengamati kegiatan anak-anak Ustazah atau apa yang terjadi dalam keseharian, apakah itu keseharian ayah dan bunda atau keseharian anak-anak Ustazah, peristiwa yang di mana manusia, hewan dan tumbuhan itu membutuhkan air. Jadi nanti anak-anak Ustazah fotokan, misal ayah bunda ada yang menyiram tanaman, maka nanti anak-anak Ustazah fotokan. Ini berarti tumbuhan, ini berarti dokumentasi tumbuhannya memerlukan air ya nak ya, untuk sebagai bahan dia berfotosintesis atau untuk hidup begitu.
Oke, baik anak-anak ustazah. Terakhir untuk yang PKN, ustazah juga minta tolong anak-anak ustazah untuk mengamati peristiwa sehari-hari di lingkungan anak-anak ustazah. Lalu nanti boleh video, boleh foto, anak-anak ustazah akan mengomentari peristiwa tersebut. Dia cocok atau sesuai dengan pengamalan Pancasila sila keberapa. Nah ya, misal contoh, anak-anak ustazah pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, berarti nanti anak-anak ustazah membuat foto atau video sedang menerangkan, nah teman-teman, saat ini misal namanya Ani. Saat ini Ani sedang berada di masjid. Nah, sholat berjamaah di masjid ini merupakan pengamalan sikap dari sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa yang berlambang bintang. Nah, kira-kira seperti itu, enak ya. Simple seperti itu saja. Nah, hanya satu saja, tidak apa-apa. Oke, baik. Ustazah ulangi, Ustazah rangkum semuanya enak ya, supaya tidak ada yang lupa. Yang pertama tadi bahasa Indonesia, peribahasa yang 5 tadi. Yang kedua, IPA, mengamati peristiwa yang ada di sekitar kita yang berkaitan dengan manfaat air bagi hewan, manusia, dan tumbuhan. Difoto kejadiannya, lalu nanti divideokan juga boleh, lalu nanti berarti anak-anak ustazah menjelaskan. Enak ya? Lalu terakhir untuk PKN, anak-anak ustazah juga mengamati peristiwa sehari-hari yang ada di lingkungan, lalu dikomentari, dicocokkan, disesuaikan dengan pengamalan Pancasila, sila berapa, bunyinya apa, dan lambangnya apa. Ya nak ya. Oke, baik anak-anak ustazah. Mudah-mudahan anak-anak ustazah dapat mengikuti pembelajarannya hari ini dan mengumpulkan tugasnya. Ini akan ustazah masukkan ke dalam nilai praktek ya nak ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti, dapat dicerna dengan baik, dapat diamalkan pula dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Terima kasih ustazah ucapkan atas perhatiannya. Terima kasih juga atas kerjasama ayah dan bunda. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan atau kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.